Oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Batra Indarto dan juga Bapak Diki Anggoro sebagai dosen pembimbing. Lalu ada Bapak Arif Bustomi dan Ibu Iim Fatimah sebagai dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Antonius Wijaya dengan NRP 50012111068 akan mempresentasikan hasil penelitian dari tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi DPSS atau Differential Pressure Sensor Speedometer sebagai alat ukur kecepatan untuk navigasi robot bawah air. Nah, jadi topik pembahasan akan terbagi menjadi 5 bagian, dimulai dari pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil pembahasan, dan juga penutup. Pada pendahuluan dimulai dari latar belakang. Nah, jadi robot bawah air itu secara umum terbagi menjadi 2, yakni ROV dan AUV. ROV atau Remotely Operated Vehicle adalah robot bawah air yang beroperasi dengan dikendalikan oleh pilot. Jadi dia ada remote controlnya. Sedangkan untuk robot AUV atau Autonomous Underwater Vehicle adalah sebuah robot bawah air yang bergerak secara otonom atau otomatis di bawah air. Nah, khusus pada robot AUV itu terdapat permasalahan untuk melakukan kemampuan navigasi. Kemampuan navigasi ini seperti kemampuan untuk mengetahui kecepatan, kemampuan untuk mengetahui arah, dan juga kemampuan untuk mengetahui jarak tempuhnya. Nah, teknologi yang ada itu masih terlalu sulit atau terlalu mahal untuk dijangkau, apalagi khususnya pada robot-robot kecil seperti ini. Nah, kenapa kok saya bisa tahu terdapat permasalahan ini? Karena saya dulunya adalah anggota aktif dari tim Banyu Bramanta ITS, di mana tim ini adalah tim riset yang berfokus untuk mengembangkan robot-robot bawah air seperti ROV dan AUV. Sehingga saya tahu persis bahwa permasalahan AUV ini terletak pada kemampuan navigasinya. Nah, sebenarnya terdapat sensor yang bernama DVL atau Doppler Velocity Log. Dia adalah sensor untuk mengukur kecepatan berdasarkan efek Doppler. Tetapi sensor ini masih terlalu mahal dan tidak cocok untuk digunakan untuk robot-robot yang kecil. Maka diperlukan alternatif solusi lain di mana sensor yang digunakan itu bisa untuk mengukur kecepatan tapi dengan metode yang lain. Maka dikembangkanlah sensor DPSS ini, mengukur kecepatan berdasarkan perbedaan tekanan. Nah, tujuan dari penelitian saya yang pertama adalah mengembangkan sistem DPSS, yakni pengukuran kecepatan berdasarkan prinsip perbedaan tekanan. Yang kedua, melakukan analisis terhadap kinerja sensor perbedaan tekanan dalam kondisi lingkungan bawah air, khususnya pada kecepatan rendah. Yang ketiga adalah mengukur kecepatan gerak DPSS dan jarak tempuhnya. Sedangkan penelitian ini juga dibatasi oleh 3 batasan masalah, yakni variasi kecepatan dari 0,3 hingga 0,65 tiap kenaikan 0,05 meter per detik. Yang kedua, variasi enclosing angle atau sudut antara titik stagnasi dengan titik pengukuran itu terbatas pada 30, 60, dan 90 derajat. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, hanya menggunakan fluida air pada suhu ruangan. Oke, lanjut ke dasar teori. Nah, ini adalah penampakan dari alat DPSS yang sudah saya buat. Ini tampak atas ya. Nah, misalkan ada suatu fluida yang mengalir melalui alat ini. Alat ini berbentuk lingkaran, jadi fluidanya mengalir pada permukaan lingkaran ini. Nah, maka kita bisa menggambarkan aliran fluidanya itu seperti ini. Nah, aliran fluida yang bergerak ini atau bisa disebut sebagai fluida dinamis, ini mematuhi prinsip Bernoulli. Nah, prinsip Bernoulli ini adalah manifestasi dari hukum kekekalan energi di dalam fluida, di mana bunyinya adalah dalam suatu streamline atau arah aliran fluida ini itu energinya adalah terkonservasi. Nah, secara matematis rumusnya seperti ini: P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho dH sama dengan konstan. Ini adalah tekanan statis, ini adalah tekanan dinamis, dan ini adalah tekanan hidrostatis. Nah, misalkan kita ada 2 titik pengukuran, titik 1 dan titik 2, maka prinsip Bernoulli akan berlaku pada kedua titik ini. Selanjutnya adalah tabung pitot. Tabung pitot ini adalah aplikasi langsung dari
prinsip Bernoulli, di mana biasanya tabung pitot ini digunakan untuk mengukur kecepatan pada pesawat terbang. Nah, misalkan ya skemanya seperti ini, ada aliran fluida yang mengalir melalui si tabung pitot ini. Nah, di titik B ini dinamakan dengan titik stagnasi, di mana titik ini adalah titik yang berhadapan langsung dengan arah aliran fluidanya. Nah, pada titik stagnasi ini kecepatan fluidanya ini sama dengan 0, tetapi tekanannya atau tekanan ini adalah P0, ini adalah tekanan yang sangat besar. Ya, tentu adalah konsekuensi dari prinsip Bernoulli ini tadi. Sedangkan pada titik C ini kecepatannya tinggi, tapi P-nya yang rendah. Nah, apabila kita kerjakan prinsip Bernoulli pada titik B dan titik C, kita mendapatkan persamaan seperti ini. Persamaan kecepatan di titik C-nya seperti ini. Nah, lalu ada juga aliran potensial. Ini lebih spesifik pada fluida yang mengalir pada sebuah lingkaran. Ya, seperti ini. Secara singkat, aliran potensial ini sebenarnya membahas mengenai karakteristik suatu fluida yang bergerak melalui sebuah lingkaran. Jadi di titik manapun kita bisa mengetahui kecepatannya berapa, tekanannya berapa. Tapi pada kasus ini itu dispesifikkan pada permukaan lingkarannya saja, pada permukaan lingkarannya saja. Nah, misalkan ada suatu fluida dengan kecepatan V tak hingga ini mengalir melalui sebuah lingkaran pada DPSS ini, maka pada titik 1 dan titik 2 ini akan membentuk suatu sudut theta. Nah, kecepatan di titik 1 atau titik stagnasi ini akan sama dengan 0, sedangkan kecepatan di titik 2 berdasarkan aliran potensial ini adalah 3/2 V tak hingga sin theta. Nah, lalu hubungannya dengan DPSS adalah DPSS ini menggunakan dua titik pengukuran, jadi titik B dan B aksen dengan sudut yang sama gitu. Nah, apabila kita masukkan ini V2 ini ke persamaan tabung pitot yang sebelumnya, maka kita bisa menghitung V tak hingga ini sama dengan sekian. Ini hanya bergantung pada nilai sudut dan nilai delta P1 dan delta P2. Delta P ini adalah perbedaan tekanan antara titik stagnasi dengan titik pengukuran. Jadi titik A dan titik B, delta P-nya itu berapa. Nah, karena gerak itu relatif, kalau misalkan fluidanya diam dan DPSS-nya ini bergerak, maka V tak hingga ini tidak lain dan tidak bukan adalah kecepatan dari si DPSS-nya itu sendiri. Nah, persamaan ini yang akan kita gunakan untuk menghitung kecepatan dari si DPSS-nya yang hanya bergantung pada sudut dan juga delta P. Oke, lanjut ke metodologi. Nah, jadi saya membuat dua sistem, di mana sistem DPSS tentunya dan juga sistem penggerak. DPSS ini hanya sebuah alat untuk mengukur kecepatan, sedangkan sistem penggerak ini adalah sistem untuk menggerakkan DPSS ini dengan kecepatan tertentu. Nah, pada sistem DPSS ini saya menggunakan microcontroller Arduino Nano. Dan sensornya adalah MPXV7002DB. Ini adalah sensor perbedaan tekanan. Outputnya ini sudah analog dan saya menggunakan dua sensor. Lalu ada SD card modul dan juga ADS 111.5. Ini adalah modul 16 bit eksternal. Sedangkan pada sistem elektronik penggerak sama menggunakan Arduino Nano. Ada relay untuk menyalakan dan mematikan motor. Lalu ada toggle switch untuk mengatur arah motor, LED, RGB untuk sebagai indikator, button untuk memulai sistem dan LCD untuk menampilkan kecepatan dari si penggeraknya. Oke, ini diagram blok rangkaiannya pada sistem DPSS. Dayanya itu disuplai dengan baterai 9 volt. Lalu sensor MPXV ini tidak langsung masuk ke Arduino, tapi dibaca oleh ADC eksternal 16 bit dulu, baru datanya dikirim ke Arduino. Lalu ada juga sensor medan magnet 49E, ini hanya sebagai trigger untuk memulai dan menghentikan perekaman data. Nah, lalu dari Arduino dia memberikan output pada LED hanya sebagai indikator.
dan juga perekaman data pada modul SD card. Sedangkan pada sistem penggerak sama menggunakan Arduino Nano, tapi untuk powernya menggunakan power supply, diturunkan menjadi 12 volt baru masuk ke Arduino Nano. Dari power supply ini juga masuk ke relay untuk menyalakan motornya, DC motor. Ada limit switch. Limit switch ini digunakan sebagai trigger untuk mengetahui ujung-ujung relnya. Jadi limit switch ini akan memberikan input pada Arduino Nano sehingga dia bisa mengetahui bahwa keretanya atau platform penggeraknya ini sudah berada di ujung rel. Sedangkan button untuk memulai sistem penggeraknya. Lalu dari Arduino Nano juga akan memberikan sinyal pada relay untuk mengaktifkan motor. Lalu juga LED RGB ada sebagai indikator dan juga LCD untuk menampilkan data kecepatan. Nah, ini adalah skema alatnya. Jadi DPSS-nya ini diletakkan di atas platform penggerak, nanti dia akan bergerak maju. Nah, ada juga motornya ini untuk menarik si DPSS-nya. Nah, lalu sistem ini itu semuanya akan masuk ke dalam kolam pengujian. Lalu langkah kerja dan diagram alir. Jadi setelah DPSS diletakkan di atas platform penggerak, maka platform penggerak itu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan ini diatur dengan power supply. Nah, kecepatan ini akan digunakan sebagai kecepatan referensi yang akan dibandingkan dengan kecepatan hasil pengukuran DPSS. DPSS bergerak dan mengukur data perbedaan tekanan, data disimpan pada kartu SD. Maka didapatkan data perbedaan tekanan yang bisa diolah dengan Excel dan didapatkan data kecepatan dan juga jarak. Lalu variasi yang dilakukan adalah variasi kecepatan mulai dari 0,3 hingga 0,65. Lalu dilakukan juga variasi enclosing angle pada 30, 60, dan 90 derajat. Nah, lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Oke. Hasil pengujian sistem platform penggerak. Jadi sebelum saya melakukan pengambilan data berdasarkan diagram alir yang sebelumnya, saya perlu untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah saya perlu mengetahui hubungan antara tegangan power supply dan kecepatan dari platform penggerak. Karena kan saya mengatur kecepatannya itu kan dari tegangan power supply itu kan. Tapi saya tidak tahu ketika tegangan sekian dia menghasilkan kecepatan berapa itu kan tidak diketahui. Maka saya buat grafik ini. Nah, tegangan yang saya variasikan itu mulai dari 10 hingga 20. Maka saya bisa mendapatkan grafik linear seperti ini. Nah, persamaan yang dihasilkan ini akan membantu saya untuk mengetahui kecepatan yang saya inginkan. Jadi dari persamaan ini, nah, ketika saya ingin bergerak dengan kecepatan 0,5, maka tegangannya berapa? Ketika ingin bergerak dengan kecepatan 0,6, tegangannya berapa? Ini bisa diketahui dengan persamaan ini. Karena nantinya yang saya variasikan itu adalah kecepatannya, bukan tegangan motor, bukan tegangan power supply-nya, tapi kecepatannya. Nah, lalu juga ada hasil pengujian sistem DPSS. Ini sebenarnya adalah hasil untuk mengetahui sensitivitas dari kedua sensor. Jadi berapa volt per kilopascal. Nah, karena saya sudah mengetahui hubungan antara tegangan power supply dan kecepatan, maka saya bisa mengatur kecepatan gerak dari si DPSS-nya ini mau berapa. Nah, saya lakukan variasi dengan kecepatan yang ada, maka dari data kecepatan itu bisa dihitung secara teoritis menjadi data delta P berdasarkan rumus yang tadi di awal. Nah, data yang saya dapatkan adalah data tegangan dari si sensor. Jadi pada delta P sekian, tegangan sensornya berapa? Delta P sekian, tegangan sensornya berapa? Nah, ini saya lakukan untuk sudut 30, 60, dan 90. Gradien dari garis ini itu menunjukkan nilai sensitivitas dari sensor. Pada sensor 1 didapatkan sensitivitasnya adalah 0,833 volt per kilopascal, sedangkan pada sensor 2 adalah 0,8 volt per kilopascal. Nah, ini adalah hasil pengujian sistem secara keseluruhan. Misalkan
pada variasi 60 derajat dan kecepatan 0,55 meter per detik diaktifkan perekamannya. Nah ini masih diam, masih 0. Ketika mulai bergerak maka dia akan bertambah, baik delta P nya, kecepatannya dan juga jaraknya, dia akan mundur. Nah ini adalah grafik yang tadi. Ini misalkan diambil contoh pada sudut 60 ya, pada sudut 60 dan kecepatan 0,5. Sebenarnya data yang saya dapatkan itu hanyalah ini, data delta P. Data delta P. Tapi dari data delta P ini bisa diubah menjadi kecepatan dan juga jarak. Nah, misalkan diketahui delta P1 rata-rata adalah 191 Pascal, sedangkan delta P2 rata-rata adalah 216 Pascal. Dengan sudutnya 60, V referensi adalah 0,5, S referensi adalah 1,315. Ini adalah jarak perpindahan dari ujung ke ujung. Nah, ditanya kecepatan, error kecepatan, jarak dan error jarak. Oke. Dengan menggunakan persamaan yang tadi, dimasukkan sudut 60, delta P1, delta P2, maka kita bisa menghitung kecepatan rata-ratanya adalah 0,492 meter per detik. Dan error yang dihasilkan adalah 1,564%. Sedangkan untuk pengukuran jarak, ini tidak bisa jika hanya mengandalkan satu data ini saja. Karena metode yang digunakan adalah metode integrasi numerik dengan menggunakan metode trapesium. Jadi dibutuhkan seluruh data dari detik ke 0 sampai detik terakhir. Itu nanti akan dihitung secara integrasi numerik dan didapatkan S-nya adalah 1,314 meter dan errornya adalah 0,106%. Nah ini ya bisa dibilang cukup kecil lah errornya. Nah ini adalah perbandingan antara sudut 30 dan 90. Ini pada variasi kecepatan yang sama. Bisa dilihat bahwa pada sudut 90 delta P-nya ini semakin besar. Persebarannya dari 0 sampai 400. Karena pada 30 ini dari 0 sampai 200. Pada grafik kecepatan bisa dilihat ini terlihat lebih stabil dibandingkan dengan yang 30, lebih fluktuatif. Lalu pada jarak ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, sama-sama mendekati jarak yang sebenarnya. Oke, di bagian penutup ada kesimpulan, ada 3 kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama, sistem DPSS berhasil dikembangkan untuk mengukur kecepatan berdasarkan perbedaan tekanan. DPSS menggunakan 2 sensor MPXV 7002DP dan Arduino Nano. Pengujian dilakukan dengan variasi enclosing angle 30, 60, dan 90 derajat dan kecepatan 0,3 hingga 0,65 meter per detik. Yang kedua, analisis kinerja sensor perbedaan tekanan di lingkungan bawah air pada kecepatan rendah menunjukkan bahwa konfigurasi enclosing angle itu mempengaruhi besar delta P pada sistem. Dengan sudut 90 derajat itu menghasilkan nilai yang paling tinggi. Sensitivitas rata-rata sensor juga berhasil ditentukan, yaitu sekitar 0,833 volt per kilopascal untuk sensor 1 dan 0,8 volt per kilopascal untuk sensor 2. Sistem DPSS berhasil mengukur kecepatan dan jarak tempuh dengan baik. Perbandingan dengan referensi menunjukkan error rata-rata kecepatan yang kecil, yakni 4,22% pada sudut 30, 2,53% untuk sudut 60, dan 3,28% untuk sudut 90 derajat. Sedangkan untuk error pengukuran itu 2,3% untuk sudut 30, 2,65% untuk sudut 60, dan 2,3% untuk sudut 90 derajat. Oke, demikian presentasi yang bisa saya berikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.